Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali tentunya masih dengan pembelajaran IPA pada hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini hingga selesai nanti. Pada kesempatan hari ini anak-anak, Bu Kusuma akan menjelaskan kepada kalian materi baru bab 3 yaitu tentang genetika. Genetika adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Apa saja yang kita akan pelajari di sana? Simak selanjutnya. Pada materi genetika atau pewarisan sifat ini anak-anak bertujuan yang pertama adalah siswa bisa menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Selanjutnya bisa menjelaskan hukum pewarisan sifat itu sendiri serta menjelaskan istilah-istilah apa saja yang ada dalam pewarisan sifat atau genetika. Coba kalian amati foto keluarga tersebut. Lihat pada bentuk mata, hidung, warna kulit, kemudian bentuk rambut. Adakah kemiripan di sana? Ya, kemiripan yang ada ini karena mereka adalah satu keluarga. Anak-anak, bentuk mata, warna kulit, bentuk rambut itu adalah sifat-sifat semuanya diatur dengan yang namanya gen. Pewarisan sifat makhluk hidup diatur oleh yang namanya gen. Apakah itu gen? Untuk bisa menjawab, menerjemahkan itu semua anak-anak, kita perlu menengok terlebih dahulu materi kalian ketika kalian duduk di kelas 7. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian materi IPA kelas 7? Coba diingat-ingat ya, ada materi tentang organisasi kehidupan. Ya anak-anak, organisasi kehidupan adalah tingkatan makhluk hidup mulai dari yang paling kecil hingga tingkatan yang paling besar atau paling tertinggi. Yang paling kecil yang disebut dengan sel, ya. Kemudian jika ada sel bentuknya sama, kemudian fungsinya sama akan menyusun yang namanya jaringan. Selanjutnya ada beberapa jaringan yang berkumpul jadi satu, misalkan ada jaringan saraf, ada jaringan otot, ada kemudian jaringan epitel, semuanya berkumpul menjalankan satu fungsi, membentuk organ yang namanya mata. Organ mata berfungsi untuk melihat. Nah, jikalau ada organ itu berkumpul dari beberapa organ, melakukan satu fungsi yang lebih tinggi, disebut dengan sistem organ. Misalkan kita lihat ada yang namanya sistem pencernaan, ya. Munculnya atau terbentuknya sistem pencernaan itu karena disusun oleh beberapa organ. Ada organ mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, ada usus besar, kemudian anus. Nah, semuanya itu menyusun pada tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada kumpulan dari beberapa sistem organ, contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, ada juga sistem gerak, semuanya berkumpul jadi satu melaksanakan fungsi yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi membentuk yang namanya organisme atau makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi anak-anak bisa disimpulkan manusia bisa terbentuk, bisa terwujud itu karena ada yang menyusun yang namanya sistem organ. Ada organ, ada jaringan. Dan yang paling pokok, yang paling dasar, yang paling kecil disebut dengan adanya sel. Nah,
Sel berarti kesimpulannya bagian terkecil dari makhluk hidup. Baik anak-anak, setelah kita tengok materi tentang organisasi kehidupan, ya, kita tahu hubungannya sel sampai dengan terbentuknya organisme, maka sel itu yang paling kecil, yang paling renik. Nah, sedangkan apakah hubungannya sel itu dengan gen, materi yang akan kita pelajari, keterkaitannya adalah, coba anak-anak kalian amati gambar sebuah sel tersebut. Ya, sudah. Sel itu di dalamnya ada yang namanya nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel, ya, di dalamnya ada yang namanya kromosom. Ya, di sini ada yang namanya kromosom. Kemudian ada yang namanya ADN atau asam inti. Kemudian ada yang namanya sentromer. Ya. Kita fokus pada yang namanya gen. Di manakah letak gen pada kromosom? Kalian amati ada garis-garis panjang, ya. Itu yang disebut dengan lokus gen. Lokus gen adalah tempat beradanya gen di dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam nukleus atau inti, sedangkan inti sel atau nukleus berada dalam sebuah sel. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya sel itu sendiri sangat renik, sangat mikroskopis, hanya bisa diamati dengan alat bantu yang namanya mikroskop. Dengan mata biasa kita tidak bisa melihat yang namanya sel. Nah, sel saja sudah tidak bisa kita amati, apalagi yang namanya gen, karena gen terbenam, terletak pada yang namanya lokus di dalam kromosom. Jadi gen itu sangat renik, sangat kecil sendiri, hanya bisa kita amati hasil kegiatannya. Selanjutnya ada istilah, kita kembali tadi yang namanya hereditas. Jadi anak-anak, hereditas adalah penurunan sifat genetik, yaitu gen tadi, dari orang tua atau induknya kepada anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Selanjutnya, pewarisan sifat makhluk hidup itu anak-anak ditentukan oleh yang namanya genetik. Karena sifat makhluk hidup, tadi contohnya dalam satu keluarga, misalkan warna kulitnya, bentuk wajahnya, rambut, itu diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui yang namanya materi genetik. Jadi materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Nah, materi genetik itu tersusun oleh apa saja? Yang pertama yang namanya kromosom, kemudian ADN atau asam deoksiribonukleat, dan ARN atau asam ribonukleat. Keduanya ini merupakan asam inti atau asam nukleat. Dan yang ketiga adalah gen itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang kromosom. Kita tahu kromosom tadi terletak di dalam inti sel atau nukleus. Strukturnya berbentuk seperti benang, terdiri dari 2 molekul protein dan asam nukleat yang mana berisi kumpulan gen. Pada manusia, kromosom jumlahnya 46 buah atau 23 pasang, karena kromosom itu berpasangan. Satu pasang berisi 2 buah. Jadi kalau 23 pasang, 23 kali 2 atau 46 buah. Kromosom berdasarkan jenis dan fungsinya ada 2. Yang pertama adalah disebut dengan kromosom autosom atau sel somatik atau sel tubuh. Selanjutnya kita membahas tentang kromosom.
Kita tahu kromosom tadi terletak di dalam inti sel atau nukleus. Strukturnya berbentuk seperti benang, terdiri dari 2 molekul protein dan asam nukleat yang mana berisi kumpulan gen. Pada manusia, kromosom jumlahnya 46 buah atau 23 pasang, karena kromosom itu berpasangan. Satu pasang berisi 2 buah. Jadi kalau 23 pasang, 23 kali 2 atau 46 buah. Kromosom berdasarkan jenis dan fungsinya ada 2. Yang pertama adalah disebut dengan kromosom autosom atau sel somatik atau sel tubuh, karena kromosom ini berperan mengatur bentuk fisik tubuh dan juga sintesis protein. Bentuk fisik tubuh ini tampak oleh mata, misalkan warna kulitnya, bentuk matanya, kemudian bentuk rambut, itu bisa diamati. Kemudian kromosom gonosom atau kromosom yang membentuk sel gamet atau sel kelamin. Pada laki-laki disimbolkan dengan Z, pada wanita disimbolkan dengan X. Ya, kita tahu di sini pengembangannya ada 4 macam bentuk kromosom. Kita lihat kromosom berbentuk seperti benang. Ya, ini merupakan namanya lengan kromosom. Jika posisi lengan kromosom atas dengan bawah kan berpasangan tadi, posisinya sama, maka disebut metasentrik. Kalau di sini yang bawah ini lebih panjang sedikit daripada atas, disebut dengan submetasentrik. Jika atas dengan bawah, bagian satu dengan yang lain sangat berbeda jauh, ukurannya ini, panjang pendeknya ini, maka disebut dengan akrosentrik. Sedangkan jika hanya memiliki satu pasang, di tengahnya ini sentromir tadi, maka disebut dengan telosentrik. Sebelum kita lebih jauh lagi mempelajari materi yang lain, perlu kiranya anak-anak kita tahu bagaimanakah sejarah penemuan genetika itu atau pewarisan. Berdasarkan penelitian tentang pola-pola pewarisan, sifat pada keturunan makhluk hidup, ya, ini dilakukan pertama kalinya oleh Gregor Johann Mendel. Maka Bapak Mendel ini dikenal sebagai Bapak Genetika karena dialah yang meletakkan dasar-dasar hukum tentang persilangan atau pewarisan sifat pada makhluk hidup yang dikenal dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Bagaimanakah bunyi hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, the law of segregation? Bahwa setiap pasangan alel pada suatu gen atau genotip untuk satu karakter terwariskan bersegregasi atau memisah selama pembentukan gamet atau sel kelamin dan akhirnya berada dalam gamet-gamet yang berbeda. Hal ini tampak jelas sekali pada persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Selanjutnya, hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum pemilahan bebas, the law of independent assortment, di mana setiap alel pasangannya pada suatu gen atau genotip bersegregasi secara bebas. Berlanjut di part 2 ya anak-anak.